Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekalian, kali ini saya akan berbincang santai bersama Sekretaris Komite Dakwah Khusus MUI Jatim, yaitu Ustadz Ahmad Muafiq Saleh. Kita akan berbincang seputar memaknai kemerdekaan RI. Langsung saja, saya sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz Muafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, ini kan kita Indonesia nanti 17 Agustus lahir, sudah umurnya sudah 75 tahun. Nah, bagaimana Anda memaknai kemerdekaan RI ini? Alhamdulillah. Bagi saya itu kemerdekaan itu adalah terbebas dari penjajahan dan kita leluasa dalam konteks kebangsaan, kita leluasa untuk mengelola potensi bangsa kita sendiri. Dalam konteks individu, maka kita ini terbebas dari penjajahan hawa nafsu. Bahwa kita ini tidak diperbudak oleh nafsu yang mengarah kepada keburukan. Nah, itu. Ya. Dalam konteks politik, misalnya, ketika tadi, kalau kita lihat realitas yang terjadi oleh politisi kita, kalau berangkat dari kemerdekaan tadi adalah tidak berangkat dari hal nafsu, apakah kemudian kalau dari pengamatan cermatan Ustadz Muafiq ini, para politisi kita, para pejabat elit pusat daerah, apakah memaknai jabatan itu sebagai amanah atau seperti apa ini? Iya. Dalam konteks politik, maka kita ini bebas merdeka sebagai sebuah bangsa yang tidak dikooptasi oleh bangsa lain. Bahwa kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, kita memiliki kedaulatan di dalam mengelola seluruh potensi kita tanpa kita kemudian dibayang-bayangi oleh kepentingan bangsa lainnya. Contoh misalkan, kedaulatan pangan kita. Maka kedaulatan pangan kita berarti kita mandiri di dalam pengelolaan pangan. Negeri kita ini kaya, alhamdulillah. Saya ini sudah keliling ke seluruh Indonesia. Kecuali mana? Kecuali Ambon dan NTT. Ada satu pengalaman berharga yang kemudian saya dapatkan, bahwa benar itu lagunya si Gus Plus. Lagunya Gus Plus yang mengatakan bahwa negeri kita ini seperti kolam susu. Jadi tongkat kayu dan batu itu jadi tanaman. Ya. Kita ini kaya luar biasa. Kekayaan darat kita, sekalipun kita misalkan ngelempar itu habis makan salak, kita lempar aja sembarang. Itu 10 tahun yang akan datang itu sudah berbuah banyak itu. Ya. Kemudian pula, artinya bahwa kita ini punya kekayaan yang luar biasa. Laut kita, saya sudah pernah keliling ke beberapa tempat, salah satunya misalkan ke Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga ini salah satu kabupaten pemekaran di
Kepulauan Riau. Itu kalau naik speedboat itu dari Tanjung Pinang itu kurang lebihnya 4 jam lah. Ya. Saya ketemu dengan bupatinya. Bupatinya cerita, Pak Muafik, kata dia waktu itu, kalau sekiranya saya ngelempar jaring sambil saya merem saja, saya ngelempar jaring misalkan, maka saya sudah dapat ikan penuh. Katanya begitu. Ya, artinya potensi laut kita ini masya Allah. Gitu. Potensi udara kita, subhanallah, kita ini punya satu tempat yang dia ternyata sangat bagus oksigennya, ya terbaik dunia, gitu. Yaitu di Madura, di Sumeneb ada namanya Kepulauan Giliang. Itu hasil penelitiannya luar biasa di situ. Artinya apa? Kita ini kaya raya. Tapi sayangnya kita tidak cukup punya kemampuan untuk mandiri pangan. Gitu. Demikian pula kita ini adalah Nuswantara. Nuswantara itu artinya negeri kepulauan. Gitu. Negeri kepulauan itu berarti selain kaya dengan potensi lautnya, berarti transportasi kita harusnya itu kuat di laut dan di udara. Gitu. Tapi sayangnya kita tidak punya kedaulatan itu. Artinya sebenarnya kita ini patut untuk merefleksi ulang. Sebenarnya kita ini merdeka apa bukan sih? Gitu. Karena dulu para pejuang kita, yaitu khususnya para ulama kita, mereka berjuang itu untuk satu kepentingan, yaitu terbebas dari penjajahan dan kemudian bisa mengelola potensi negeri sendiri. Nah, apakah sekarang kita sudah melakukan amanah itu dengan baik? Apakah pangan kita itu mandiri? Atau jangan-jangan kalau seandainya di stok itu impor beras, begitu, kemudian kita tidak bisa makan. Daging misalkan. Apakah kita sudah punya kemandirian pangan dalam urusan daging? Kita ini punya banyak daerah yang itu gersang dan segala macamnya yang sebenarnya sangat bagus. Saya sudah pernah ke NTB, itu banyak padang-padang yang sangat luas, ya di KSB, Kabupaten Sumbawa Barat, gitu. Itu padang-padang luas itu. Itu kalau misalkan diisi dengan sapi, kerbau dan segala macamnya, itu luar biasa. Lahan kita sangat luas. Dibandingkan dengan beberapa negara-negara lain gitu, kita ini kaya sekali. Garis pantai kita ini terbesar kedua di dunia, garis pantainya. Harusnya kita ini kaya dan kita ini mandiri dari aspek pangan kita. Tapi kita tidak mandiri. Kita penduduk yang sangat besar, yang tahun 2025 sampai 2030 kita akan mendapatkan bonus demografi yang itu harusnya baik dari aspek SDM ataupun pasar itu bisa kita kelola sendiri. Tapi kita tidak bisa memproduksi apapun. Potensi besar itu tidak termanfaatkan dengan baik, bahkan kita hanya menjadi tempat jualan orang saja. Artinya kemerdekaan yang sedang kita alami hari ini jangan-jangan hanya seremoni belaka saja. Karena ternyata kita tidak cukup berdaulat hari ini. Transportasi kita tidak berdaulat. Padahal anak-anak kita itu cerdas-cerdas. Lihat saja anak-anak kita yang kita kirim ke banyak negara untuk studi, itu rata-rata orang-orang hebat. Gitu. Kita itu dulu pernah punya dengan Pak Habibie itu IPTN. Menghasilkan Nurtanio, menghasilkan N berapa gitu kan. Yang pesawat dan segala macamnya itu.
kita ini cerdas-cerdas. Kita ini mewarisi mewarisi negeri Atlantis. Gitu. Budaya dari negeri Atlantis. Kita ini hebat luar biasa. Dan rata-rata di negeri-negeri yang itu dikelilingi oleh gunung berapi, pasti orang-orangnya hebat. Daya tahannya hebat. Pikirannya hebat. Budayanya pun juga hebat. Negeri kita ini adalah negeri Ring of Fires. Gitu. Itu hebat-hebat. Tapi ternyata sekarang kita tidak cukup memiliki kedaulatan untuk mengelola itu semua. SDM kita, pangan kita, teknologi kita, transportasi kita, teknologi informasi kita. Itu tidak kita kelola dan bukan kita yang berdaulat. Udara kita bukan kita yang berdaulat. Bahkan Singapura menguasai perjalanan udara kita. Gitu. Negeri kecil hanya satu kota saja. Ya. Kalau sekiranya kita misalkan meludah bareng ke sana, mungkin bisa banjir gitu. Karena jumlah kita yang sangat banyak. Maksud saya begitu. Ya. Maksud saya karena jumlah kita yang sangat banyak. Tapi kita tidak berdaya di hadapan negara-negara itu. Artinya kita tidak cukup berdaulat dan hari ini kemerdekaan kita jangan-jangan hanyalah sebuah seremoni belaka. Jadi begitu. Oke, poin pertama itu artinya di usia yang 75 tahun ternyata kita belum mandiri secara ekonomi, secara energi dan seterusnya. Padahal potensinya kita luar biasa kan itu. Ya. Nah, sehingga Bung Karno dulu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk mencapai kesejahteraan, itu artinya masih di angan-angan. Ya. Ya. Jadi kemerdekaan kita itu hanyalah sampai pada semangat hanya sampai pada semangat saja, gitu. Jadi apa yang diinginkan oleh Bung Karno, itu dan bukan hanya Bung Karno, tapi diinginkan oleh semua bangsa Indonesia untuk merdeka ini, ternyata kita masih belum mampu menunaikannya dengan penuh. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Tidak cukup kemerdekaan yang kita ritualkan dan seremonialkan dalam setiap tahunnya ini hanya sekedar seremoni memasang bendera di pinggir-pinggir jalan dan di depan-depan rumah. Ya. Tidak cukup. Tapi nasionalisme itu, semangat kebangsaan itu, harusnya itu kita gelorakan. Dengan cara apa? Dengan cara menggelorakan semangat cinta atas tanah air. Menggelorakan semangat cinta atas produk-produk bangsa kita. Kita ini tidak cukup cinta atas karya kita sendiri, produk kita sendiri. Kita ini bicara nasionalisme itu hanya sampai pada lip service saja. Kita bicara tentang nasionalisme, kemerdekaan dengan semuanya itu hanya sekedar sebatas lisan saja. Ya. Seremoni saja. Gitu. Ya. Saya pernah ke Korea. Ya. Gitu. Ya. Saya pernah ke Korea. Di jalanan di Korea itu saya tidak menemukan kendaraan kecuali kendaraan dari produk Korea sendiri. Jadi saya tidak menemukan kecuali produk Korea sendiri. Ya. Jadi gitu. Ya, Ustaz Muafiq, sebetulnya apa problem mendasarnya sebetulnya apa? Kenapa kita potensinya luar biasa tapi kita belum mandiri, belum berdaulat secara pangan?
energi dan lain sebagainya. Problemnya sebenarnya di mana ini? Ya, masalahnya adalah ada di nasionalisme kita sendiri. Nasionalisme kita adalah nasionalisme semu. Dan itu tidak diberikan contoh dengan baik oleh para pemimpin kita. Kenapa saya katakan para pemimpin? Karena negeri ini adalah negeri patron clean budayanya. Jadi siapa yang ada di atas, siapa yang ada di menjadi pemimpin, itu yang sebenarnya dicontoh. Kita tidak ada yang bisa dicontoh. Nasionalisme kita hanya nasionalisme bibir. Tidak cukup kita hanya bicara teriak-teriak saya Pancasila, saya Indonesia, saya ini tidak cukup. Tidak cukup. Bohong aja itu. Kalau tidak ditunjukkan dengan perilaku dan tindakan. Saat saya ke Korea misalkan, saya menjumpai bahwa di sana sedikit sekali kendaraan-kendaraan produk dari Jepang, Eropa, atau Amerika. Yang banyak adalah Hyundai dan segala macamnya. Nasionalisme nyata. Di kita tidak. Kita ini bahkan malu untuk mempergunakan produk kita sendiri. Coba misalkan, untuk kebutuhan pangan kita, makan, beras saja, sudahlah bangun nasionalisme. Gitu kan? Sudah produksi di kita. Untuk kebutuhan garam, gimana caranya kita bisa menghasilkan garam sesuai dengan kebutuhan kita? Walaupun kemarin saya diskusi dengan petani garam bahwa yang dibutuhkan, yang paling banyak kebutuhannya itu bukan sekedar garam rumah tangga, tapi yang dibutuhkan itu adalah garam industri katanya. Tapi garam industri kita tidak cukup mumpuni karena kurang sekian persen dan segala macamnya. Tapi kemudian saya tanya, bisa enggak itu dilakukan rekayasa? Bisa sebenarnya. Dilakukan rekayasa teknologi bisa. Nah, sayangnya kan tidak itu dilakukan. Artinya kita tidak punya goodwill yang cukup untuk membangun nasionalisme kita. Nasionalisme bibir saja kita ini. Itu yang berbeda dengan para pejuang kita. Para pejuang kita bicara nasionalisme tidak cukup hanya sekedar bicara saya Pancasila, saya NKRI, NKRI harga mati, tidak cukup. Mereka langsung turun ke lapangan, dia pertaruhkan jiwa, dibuang, tidak ada masalah, mati di medan laga juga tidak ada masalah. Ini bedanya. Ya, artinya Pak Muafiq, nasionalisme itu harusnya komitmennya harus berangkat dari elit, gitu ya? Betul, harus ada goodwill, harus ada kebijakan yang nyata berpihak kepada rakyat. Tidak cukup teriak peduli wong cilik segala macam, buset aja itu omongan. Harusnya pada saat bicara peduli pada wong cilik berarti belanjanya ya sudah buat kebijakan di mana warga belanja di antara sesama mereka. Di mana produk-produk kita itu yang dikuatkan. Daging tidak perlulah kita ini, tidak perlu teriak-teriak kalau begini nanti saya tidak akan impor, tidak akan impor ini, tidak usah bicara begitu. Tunjukkan dengan kebijakan. Gitu. Nah, yang terjadi di negeri ini adalah kemunafikan demi kemunafikan dalam kita mengelola negeri ini. Problem kedua, selain nasionalisme apa? Apakah ada yang mengatakan bahwa kita ini desain demokrasi kita lokal misalnya itu menghambur-hamburkan uang, pilkada langsung gitu dianggap tidak sesuai dengan gagasan awal para pendiri negara, tidak berprinsip pada musyawarah. Ini seperti apa? Iya, itu dia. Kita ini sebenarnya telah mengkhianati dari bangunan dasar negara kita. Para founding father kita itu sudah menyusun negeri ini dengan landasan yang sangat bagus, sangat sempurna menurut saya. Melalui Pancasila. Tadi pagi, tadi sore kita diskusi ya tentang bagaimana Pancasila. Pancasila dibangun melalui perdebatan yang cukup sengit, mulai dari tanggal 19 Mei
ya sampai tanggal 1 Juni. 1 Juni. Gitu. Terus kemudian 22 Juni itu dibuat kesepakatan bersama yang kita mengenalnya dengan The Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Gitu. Di Piagam Jakarta Pak Karno itu sudah sangat kekeh untuk mempertahankan kesepakatan dalam Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus, itu kemudian kita membangun konsensus nasional itu. Gitu. Membangun konsensus nasional bersama. Sekalipun kalimat pada ayat yang pada sila yang pertama itu dirubah. Sila yang pertama itu mengatakan tentang kewajiban menjalankan syariat. Tapi dirubah dengan sesuatu yang sangat luar biasa hebat, yaitu kalau yang itu syariat maka dirubah dengan tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada sesuatu yang perlu dipertentangkan. Karena 18 Agustus itu adalah konsensus nasional kita yang harusnya kita sepakati bersama sampai sekarang. Jadi tidak perlu diperas-peras lagi. Gitu. Nah, sayangnya kita tidak berkomitmen di dalam menjaga dasar Pancasila kita. Sila yang keempat misalkan, permusyawaratan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di situ dengan jelas menyatakan bahwa melalui mekanisme permusyawaratan, gitu, ya, melalui mekanisme permusyawaratan. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Hari ini kita tidak melalui mekanisme permusyawaratan. Ya. Hari ini yang kita lakukan itu adalah one man, one vote. Harusnya mekanisme permusyawaratan, mereka yang bermusyawarah adalah orang-orang yang memang ahli, memang memiliki kompetensi untuk melakukan itu. Ya. Gitu. Tapi kita tidak berkonsisten di dalam melakukan semua itu. Ya. Sehingga yang terjadi hari ini adalah banyak-banyakan suara, tidak berdasarkan mekanisme musyawarah. Apa yang terjadi konsekuensinya? Yang terjadi adalah biaya yang sangat mahal. Ya, gitu. Ya. High cost Ya. dalam politik kita. Gitu. Padahal dan itu sebenarnya sangat berbahaya karena high cost itu kemudian mensyaratkan adanya transaksi. Kalau terjadi transaksi seperti itu, maka kekuasaan pun juga berada dalam mekanisme transaksi. Sehingga jangan salahkan kemudian yang terjadi itu adalah korupsi dan segala macamnya. Ya. Gitu. Karena apa? Karena yang terjadi transaksi, dia harus mengembalikan sejumlah modal yang sudah pernah dia keluarkan. Ya. Gitu. Oke, terakhir, Ustaz Muafiq, apa kira-kira poin terakhir sebagai penutup ini untuk apa? Ya. Ada berapa persoalan tadi itu kira-kira apa? Harapan? Poin terakhirnya adalah konsistenlah dengan dasar kesepakatan dalam kita membangun kebangsaan kita. Yaitu apa? Yaitu konsisten dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita mulai sejak itu ditetapkan sampai hari ini itu tidak pernah kita wujudkan secara konsekuen itu. Belum pernah kita mencoba, kita belum pernah mempraktekkan Undang-Undang 1945 sampai hari ini. Pada saat itu didop, yang terjadi kemudian demokrasi terpimpin. Kita tidak pernah. Kemudian digantilah dengan Orde Baru. Kita pun juga tidak pernah melakukannya itu secara disiplin. Karena apa? Karena kemudian dimaknai secara sekuler dan segala macamnya. Hari ini pun juga demikian. Hari ini pun kita hanya, bahkan tahun 2002, kemudian terjadi perubahan. Sudah kita belum pernah melaksanakannya dengan benar,
Ternyata kemudian dirubah dengan amandemen dan segala macam. Hari ini kita tidak jujur dengan undang-undang kita. Harusnya kalau kita mau jujur ya bilang saja ini adalah undang-undang 2002. Gitu. Bukan undang-undang 1945. Membangun bangsa kembalilah pada pijakan dasarnya. Yaitu apa? Pada dasar negaranya Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa sampai pada sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegang itu dengan baik karena itu dasar kita bernegara. Pada saat kita mengkhianati itu, kita tidak melaksanakannya itu, undang-undangnya pun kita tidak pergunakan itu dengan baik, maka jangan salahkan jika terjadi kekacauan. Dan poin yang kedua adalah dalam kemerdekaan ini bangunlah nasionalisme itu secara nyata, tidak perlu banyak berwacana, tapi tunjukkan dalam realitas. Yaitu apa? Cintailah produk Indonesia, cintailah karya anak negeri, dan bangunlah kekuatan pribumi. Ya. Dan yang terakhir, poinnya, merdekakan diri kita, bangun kedaulatan kita. Baik, kita mungkin tidak bisa bicara tentang kebijakan. Maka yang bisa kita lakukan adalah lakukan dari sekitar kanan kiri kita. Membangun kedaulatan itu. Misalkan dengan kedaulatan ekonomi. Hari ini saya melakukan kedaulatan ekonomi dengan gerakan belanja dengan warung tetangga. Ini kedaulatan ekonomi nyata. Sudah kita belanja di antara warga kita, gitu kan, uang tidak perlu kita banyak-banyak keluarkan, cukup kita bangkitkan sesama kita. Tidak perlu banyak berwacana, lakukan tindakan nyata membangun nasionalisme itu. 3 poin itu yang menurut saya penting sekali. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Muafiq Saleh atas berkenan bincang santai di channel saya. Semoga di usia Indonesia yang 75 tahun, apa yang kita perbincangkan tadi, kemandirian, baik secara ekonomi, secara politik, dan seterusnya itu mampu mengembangkan potensi kita untuk betul-betul merdeka secara hakiki. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye.